Oke, selamat malam semuanya. Halo, Malam, selamat Bu. malam. Oke, baik. Di sini sudah hadir. Gimana, Pak? Oh, udah kedengeran. Ya, Pak. Gimana, Pak? Aman, Pak. Kedengeran, Pak. Aman, ya. Ini. Baik. Ya. Baik, ini kan soal barusan dikasih ya. Nanti ya. Ya. Halo, Matthew. Ya. Baik, sekarang kita coba untuk membahas supaya kalian memahami tentang khususnya di sini adalah hak asasi manusia. Mungkin dari sini nanti ada beberapa soal yang akan keluar. Ya, untuk nomor 1, Ibu mungkin minta bantu dibacakan oleh Matthew dulu, nanti selanjutnya yang lain juga. Oke, silakan Matthew. Soal nomor 1. Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adalah pengertian HAM berdasarkan. Baik, itu adalah pengertian hak asasi manusia ya. Ketika kamu menemukan apa itu HAM, ada langsung kalian ketahui di sini. Nah, kemudian kalau ditanyakan HAM, pemahaman tentang HAM, pengertian tentang HAM itu tertuang di dalam undang-undang. Undang-undang nomor berapa ya kira-kira ya yang bisa ingat? Ini udah pernah juga mungkin Ibu kasih yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ada yang mengingat undang-undang loh? Kira-kira apa? 26 ya, Bu? Bukan ya. Undang-undang 26 ini undang-undang 399, Bu. Oke. 39 9 ya. Nih, ini undang-undang tentang hak asasi manusia. Pengertian tentang apa itu hak asasi manusia. Itu diundang-undangkan ada pada Undang-Undang Nomor 39 ya. Sedangkan 26 ini adalah mengenai pengadilan HAM. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ini mengenai pers ini. Ya, ini mengenai pers. Kalau undang-undang kalau pasal 28 ini Undang-Undang Dasar 45 ya. Pasal 28A sampai J itu terkhusus mengenai HAM. Hak, di situ ada hak ya. Hak setiap warga negara itu ada di mana? Ada di pasal 28A sampai J. Yang jawabnya benar ini ya, ini undang-undang tentang pengertian HAM. Kalau di 28A sampai J itu di Undang-Undang Dasar 45. Paham? Sekali lagi, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 45 berbeda. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ya itu mengenai hak asasi manusia. Tertuang dalam pasal 28A sampai J. Nah, dalam hal pelaksanaannya itu di bawah Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang mengenai HAM adalah pasal 39. Undang-Undang Nomor 39. Oke. Nah, reformasi yang pertama setelah reformasi dikeluarkan karena tuntutan reformasi itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memilih sesuatu tidak boleh diganggu-gugat. Karena apa? Ada yang mau coba untuk menjawab? Bagas? Bagas ada? Ada, Bu. Oh, mana di wajah kalian? Jawabannya adalah di bawah sejak lahir sebagai anugerah Tuhan.
Lanjut, ini kalian perhatikan satu persatu ini ya, pemahaman tentang HAM ya. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia itu apa? Langsung cepat ini, yang bisa menjawab? Universal, Bu. Hah? Universal, ya. Ini, jadi sehingga waktu-waktunya yang akan kalian dapati nanti itu langsung jawab. Dokumen historis sebelum Masehi yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya adalah sebelum Masehi. Kira-kira apa? Sejarah dalam menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya adalah gimana dengan kalau Bill of Rights itu pada masa pemerintah Inggris. Ini kalau ini hukum alam. Kalau Magna Carta Magna Carta yang ini, Bu. Magna Carta yang 1215 ya, Magna Carta yang raja ya, Kerajaan Inggris bangsa, ya. Bangsawan ya. Petition of Rights Amerika. Kalau hukum Hammurabi Itu adalah jauh. iya sebelum Masehi ya. Jauh. Hammurabi. Oke, baik. Lanjut. Kalau Magna Carta apa, Bu? Saya lupa, Bu. Ini yang bangsawan itu kan antara bangsawan sama yang ditindas ya. Jadi ya, jadi nggak kepada bangsawan saja yang harus Magna Carta ini yang pertama sekali nih tentang hak asasi manusia. Kalau Bill of Rights itu kan yang pada tanggal Desember. Kadang-kadang ibu kok jadi lupa, saking capeknya. Aduh ya Tuhan. Ya, Bill of Rights, Magna Carta, kemudian Petition of Rights itu yang di Amerika, dan hukum Hammurabi adalah sebelum Masehi. Ya. Oke. Coba ya, buka itu ya. Di beta tutum Magna Carta ya 1215 ya yang dikeluarkan oleh Inggris dalam membatasi monarki yang saat itu memang sangat kekuasaan satu ya, absolut, kekuasaannya absolut ya. Ini Magna Carta, maka lahirlah kenapa sih Magna Carta dijadikan tonggak? Meniadakan kekuasaan yang absolut. Maka ini lahir di tahun 2015. Salah, kok 2015? Bukan. 12-15. Iya, iya. Maaf ya, agak blank sedikit ini, Bu. Piagam ya, Magna Carta ini? Ya, piagam Magna Carta. Karena pada saat itu memang kerajaan Sirjon ya, itu mempunyai kekuasaan yang sangat absolut. Ya. Tadi Ibu agak kelelahan. Ibu kemarin baru pulang, capek banget dari NTT-ND. Ngapain, Bu, ke NTT, Bu? Dalam rangka hari lahirnya Pancasila ya. Yang hari ini Pak siapa? Yang hari ini Pak Kepala Negara Pak Jokowi ke sana. Ibu pulang, beliau datang. Pak Jokowi gantiin Ibu, Bu. Ya, lagi menuju ke ND. Lagi di ND. Oke. Masih ingat dengan kalau Bill of Rights, masih ingat ya? Kalau 10 Desember itu, kalau 10 Desember
Itu 1945 lahir itu apa? Desember. Ya. 10 Desember. Iya. Hari apa Bill itu? of Rights ya, Bu. Bill of Rights. Amin. Gimana? 10 Desember apa? Hari Hak Asasi Manusia kan? Lahirnya Ya, benar. Hak Asasi Manusia. Ya. Oke. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemennya di dalam di dalam dokumen daripada hak asasi manusia. Ini Amerika. Jadi kalau yang sebelum Masehi kita pada hukum Hammurabi. Nah, kemudian di Indonesia jaminan akan hak asasi di Indonesia jaminan akan hak asasi manusia dan macam-macam hak asasi manusia tertuang dalam pasal. Ayo langsung jawab cepat, tadi udah Ibu ituin. Ya, Sinatrio, langsung jawab, langsung jawab. Langsung jawab. 28A 28J, Bu. Oke. Ini harus sudah langsung cepat ya. Jadi nanti kalau ada keluar tentang hak asasi manusia, pasal berapa kalian langsung cepat. Tidak pakai mikir. Oke, harus cepat. Nggak pakai mikir. 28A sampai J adalah HAM. Oke, Komnas HAM dalam suatu organisasi yang disebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan adalah Komnas HAM adalah langsung cepat. Oke. Kalau yang gampang-gampang harus sudah ini. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, untuk mengikuti pilkada dan hak asasi manusia dalam bidang langsung cepat. Cepat. Politik, Bu. Oke, politik ya, ingat. Kalau itu ada di dalam pilkada, kemudian pemerintahan, ya, itu langsung cepat jawabannya adalah politik. Udah bisa membedakan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, ya. Nih, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Cepat, bisa nggak cepat nih? Ibu ulang. Segala warga negara. 27 ayat 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal, ayo. Ayat 1 atau ayat 2. Lahir. Gue, Bu. Ayo yang lain cepat. Berpacu dalam kecepatan. Ini udah biasa nih pasal ini nih. Berapa kali sudah Ibu ingatkan? Kalau udah diingatkan pasti. 28 ayat 1 nih, Bu. Wih, jangan makin kacau. Ayo. 27 ayat 1 deh, Bu. Iya, 27 ayat 1. Cepat, kalau ini harus cepat nih. Ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kalau kita tatap muka, Ibu udah minta kalian itu tutup langsung 1 menit hafalannya, 2 menit. Ini udah pernah waktu pertemuan kita. Ya. Oke ya. Udah diingat. Segala warga negara kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Wajib menjunjung hukum pasal 27 ayat 1. Oke. Nah, kalau nanti misalnya Bu Hera bilang pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nanti mengenai Ibu, kalau Bu Hera maunya semuanya harus sudah hafal itu. Ibu Hera kan minta hafal kan kalian kemarin kan? Siap. Iya, siap nih, harus cepat nih. Nah, kalau mengenai mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan pasal berapa? 28 saja. 28 saja. Nah, kalau yang berhubungan dengan 28 ini enggak ada nih 28 ayat 1, ayat 2 tuh enggak ada, tapi 28A ada. Ya. Nah,
Ini pengecualiannya. Nah, kemudian pasal 27 ayat 1 tadi mengenai apa? Mengenai penghidupan yang layak, ya. Ini aja yang kita bahas nih, 27 ayat 1 mengenai kedudukannya di dalam hukum, ayat 2-nya mengenai kehidupan yang layak. Oke. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak. Harus cepat ini ya. Terus mana sih? Pekerjaan dan penghidupan nih. Karena ini kan pasalnya 27 ayat 1, 27 ayat 2 di sini. Nah, nih, tadi kita sudah sedikit Ibu tadi sudah menyebutkan raja atau bangsawan ya. Piagam perjanjian yang isinya raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa ada pemeriksaan pengadilan. Nah, piagam ini hak ini adalah hak yang mana nih jawabannya? Makna Carta, Bu. Magna Carta langsung ya. Nah, kenapa hari ini Ibu Hera banyak pada HAM, nanti bahkan lagi akan menjelaskan sedikit tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan warga negara. Ya, pengakuan hak asasi manusia di Perancis tuh. Ya, ini oke deh kita lanjutkan aja, tapi ya kalau di Perancis ini ya, HAM edut, tapi ini nggak terlalu penting, kita pilih yang penting saja. Nah, lembaga perlindungan HAM yang pertama dan utama adalah negara. Sebagai disebutkan dalam tujuan negara yang termasuk dalam pembukaan. Oke, dalam alinea keberapa tentang HAM? Bahwa lembaga yang pertama dan utama adalah negara, sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara. Tujuan negara itu ada 4 dalam pembukaan. Alinea pertama, di alinea keempat. Ibu ulang, tujuan negara itu ada 4 di dalam alinea keempat. Masih ingat? 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk tujuan tersebut terdapat pada alinea keempat ya. Alinea keempat. Ibu ulang, alinea itu ada 4 ya. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yang keempat, yang kedua, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga, percaya pada Tuhan bahwa kemerdekaan itu dalam perjuangan ya tetap Tuhan yang memberikan. Alinea keempat terdapat tujuan dari negara Indonesia. Understand ya? Ibu ulang, di alinea keempat terdapat tujuan negara Indonesia. Ada 4 tujuan negara Indonesia. Apa tujuan Indonesia? Indonesia 1. Ayo Riko, Sinatrio, Bagas. Tadi Bu Era udah itu loh, nyebutkan loh. Langsung cepat, kalau diulang lagi langsung cepat. Furzan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ada berapa tuh? 3, Bu. 1 lagi. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 1 lagi. 1 lagi. Ya, kan ada 4 kan?
melindungi Oh ya, melindungi tumpah bangsa darah. Indonesia. Nah, kalau ditanya misalnya di situ melindungi bangsa Indonesia ini, kalian tahu ya, harus sudah tahu ya isinya. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia. Ada A, B, C. Oh, yang enggak ini adalah ini. Kalian langsung jawab, bisa. Melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tadi Ibu Hera juga ada sebut tuh tentang pengadilan HAM. Tertuang dalam undang-undang, ayo jangan melamun. 2 hari lagi nanti ujian. Oke, berarti cepat-cepat ini tadi di awal sudah Bu Hera sebut loh. Langsung, Amanda. Oke, siapa? Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ya tentang pengadilan HAM. Fahir, Siap, Bu. Fahir, kalau tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor berapa ya? Tentang hak. Ya, tentang bahwa hak asasi manusia itu adalah yang sejak lahir sudah dianugerahkan Tuhan. Tadi Ibu Hera ada sebutkan pada undang-undang nomor, ada nggak di sini? Nggak ada. Undang-undang nomor 39 itu. ya 39 ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau kalian menemukan soal yang nantinya adalah contoh kasus ya. Nah, tapi kalau paham dulu nih ininya, perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama adalah kejahatan apa? Langsung cepat jawab, Furzan. Amanda. Pada nggak ngantuk kan? Ayo, Bu Hera ini udah lelah loh, tapi semangat loh kalau udah ini dengan kalian. Supaya kalian bisa lolos dengan nilai yang baik. Adalah, cepet. Menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama adalah kejahatan. Genosida, Bu. Oke, genocide. Ya, genosida. Kalau apartheid adalah kulit hitam ya. Kalau kemanusiaan itu yang memindahkan anak-anak ya. Membom sipil itu kemanusiaan. Lanjut ya. Nah, ini dia. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah kejahatan langsung yang tadi Ibu sudah jelaskan, kemanusiaan. Ya. Oke, lanjut. Sistem politik yang memisahkan manusia berdasarkan ras, agama, dan kepercayaan, diskriminasi etnis, dan pemisah kelas sosial ada merupakan kejahatan. Ini kejahatan ya. Nah, setelah kalian mengetahui ini, nanti ada contoh kasus, kalian sudah bisa mengetahui. Oh, jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Genosida nih, Bu. Sistem politik yang memisahkan manusia berdasarkan ras, agama, dan kepercayaan. Diskriminasi etnis. Hah? Apartheid, Bu. Apartheid, ya. Ini apartheid. Nah, apartheid kulit hitam itu kan ini memisahkan atau diskriminasi etnis kan? Iya, Bu. Nah, itu ya tentang kulit hitam, ya. Nah, ini langsung jawab. Penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh penuntutan.
Oleh siapa nih penuntutan? Penyidikan, siapa penyidikan? Polisi, Bang. Iya. Ya. Seharusnya apa di sini penyidikan? Apakah jaksa agung atau polisi yang menuntut? Yang menuntut? Polisi, Bang. Yang menuntut polisi ya? Benar? Iya, Bu. Bukan dong, Bu. Penyidikan dan penuntutan. Jaksa Apa ya, Bu? J atau E? Kejaksaan. Kan jaksa kan penuntutan kan? Iya, Bu. Iya. Yang jaksa ya, Bu. Baru. Ya, ya, belum dibuat. Oke, lanjut. Di bawah ini merupakan contoh kejahatan genosida. Oke, ini sekarang kita kembali pada contoh. Tadi kan udah tahu ya maksud genosida ya, penghancuran, pemusnahan. Pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, membunuh anggota kelompok, pemusnahan atau pemindahan penduduk secara paksa. Ayo cepat. Coba agak Amanda. Bu. Yang E. Kenapa nggak ada yang membunuh anggota kelompok? Iya, Bu. Jawabannya B. Kan dia kelompok itu. Tapi penduduk juga bukannya kelompok, Bu. Pemindahan kan? Memindahkan itu ini. Kan lebih ke menghapus gitu. Kemanusiaan. Iya, Bu. Jawabannya adalah membunuh ya. Di sini kan sama, kalau ini kan pemusnahan, di sini ada pemusnahan kan, A sama E ini kan ada nih. Nah, tapi dia hanya pemusnahan apa? Nah, kemudian atau pemindahan kelompok. Nah, di sini kan, di sini kemanusiaan. Nah, tapi kalau membunuh anggota kelompok, membunuh sekelompok ya harusnya ya. Membunuh sekelompok, membunuh anggota kelompok. Membunuh sekelompok manusia, harusnya ini. Harusnya membunuh sekelompok manusia atau ras. Oke, ini genocide, tapi membunuh sekelompok. Ini kalimatnya harus dihapus. Diganti, membunuh sekelompok. Sekelompok ras. Nah, ini benar-benar. Lanjut. Ya, kalau yang ini fungsi ya, mediasi dari fungsi ya. Ini jelas ya, udah jawabannya ya. Kira-kira apa jawabannya? Berarti pengamatan. Iya. Oke. Pengakuan hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights disetujui oleh PBB pada tanggal, ya cepat jawab. Tadi Bu Hera udah bilang di awal. 10 Desember. Ya, 10 Desember. Salah, bukan 45, 48. Ya. Nih. Universal Declaration of Human Rights ya disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1945. Padahal kita merdeka tahun 1948, tapi PBB baru mengeluarkan tentang HAM itu ada tahun 45. Diisi di Undang-Undang Dasar 45 itu kan tentang HAM ya. Luar biasa, hebat sekali pendiri bangsa kita. Ya, lanjut. Pelanggaran berat HAM merupakan tindak kejahatan internasional berlaku yurisdiksi universal. Apa yang dimaksud dengan yurisdiksi universal? Oke. Ada yang bisa menjawab? Yusuf? Ya, silakan Yusuf. Tidak paham.
Ya, dapat dituntut di negara asal dan negara masyarakat internasional. Jadi dia terkena kasus itu, dia dapat tindak kejahatan ini ya, intinya di sini ya, tindak kejahatan internasional berlaku yurisdiksi universal. Artinya dapat dituntut di negara asal dan negara masyarakat internasional. Ya, kalau dia melakukan tindak kejahatan internasional, dia bisa dituntut di negara tempat dia atau di negara masyarakat internasional, ya, di mana dikenakan suatu sanksi internasional. 2.1. Peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan internasional dapat dikategorikan pada salah satu pengadilan internasional yang bersifat ad hoc. Ya, Ibu pernah menjelaskan apa itu ad hoc. Ya, silakan. Ad hoc. Ad hoc itu sementara ya. Jadi ad hoc itu pengertiannya adalah sementara. Selesai mengadili, pengadilan ini dibubarkan. Itu namanya ad hoc, sementara. Oke. Lanjut. Ini yang 22 kita lanjut saja karena tidak terlalu penting. Nah, di sini kalian bisa membedakan yang dapat dikategorikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang berskala internasional. Kira-kira apa jawabannya? Pembantaian. Oke, pembantaian lagi. Siapa jawab? Wahiru. Pembantaian. Coba Sinatrio. Ada jawaban lain? Sama Bu, sama Bu. Oke, benar. Pembantaian ya. Nah, kita kembali lagi pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya, tentang pendidikan. Tertuang dalam pasal, pasal 31. Ya, harusnya ada cepat ya, 31. Ibu kalau ngajar 4 pilar itu untuk lomba, 1 napas untuk menghafal 1 ayat dengan kecepatan 1 napas. Langsung diterima pada zaman sekarang apabila ada pelanggaran HAM di Indonesia, di negara manapun, negara tersebut akan mendapat kecaman keras dari negara lain, termasuk PBB. Hal ini disebabkan oleh apa? Tidak tahu. Apa? Siapa yang jawab? Fahir. Tadi Fahir. Jawabannya Fahir? Yang deal. Semua negara wajib melindungi HAM. Oke. Semua negara wajib melindungi HAM. Makanya kalau yang melanggar HAM langsung kena sanksi ini juga ya oleh internasional. Lanjut. Untuk menegakkan HAM, pemerintah pada tahun 1993 membentuk lembaga yang bernama, silakan, yang bernama apa? Komnas HAM. Komnas HAM, ya. (27) Hak asasi manusia. Yang lain bisa mengikuti kan ya? Terlalu cepat enggak? Memang harus cepat ini karena ada beberapa lagi yang akan Ibu berikan. Kecepatan enggak, Agaton? Tidur ini? Enggak. Oke. Pelan-pelan Bu. Saya sekaligus nyatet Bu masalahnya Bu. Sabar, Matthew. Oke, Matt. Aduh, karena kerinduan Ibu dengan kalian, makanya Ibu hadir sampai jam segini. Kelelahan lumayan, Ibu. Ibu ingin kalian tuh nilai wawasan kebangsaannya tinggi ya. Maka tadi ada poin-poin yang Ibu udah tekankan di pasal-pasalnya maupun tentang HAM-nya. Tuh minimal ada
ada beberapa soal yang nanti akan diganti dengan contohnya, contoh ya. Jadi kan sudah tahu tuh apartheid apa, genosida apa. Lanjut, hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, namun pelaksanaannya di setiap negara tidak sama. Pelaksanaan hak asasi manusia di negara Indonesia berpangkal dari apa? Ayo, cepat, 1 menit dari sekarang. Timbangan antara hak dan kewajiban. Oke, keseimbangan. Ingat, hak asasi manusia walaupun itu adalah hak HAM, hak, tetapi harus keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, kalau nanti ada contoh, misalnya, boleh nggak melanggar hak orang lain? Tidak boleh, karena orang lain juga punya hak yang sama dengan kita. Understand? Itu kata kunci tuh. Sepanjang apapun nanti contoh, tetap kalian harus memahami bahwa itu adalah hak orang lain, tidak boleh kita langgar. Karena orang lain juga punya hak yang sama dengan kita. Kasus pelanggaran HAM, ya ini sih tidak terlalu ini ya. Tidak. Tadi nomor 28 tuh nggak terlalu penting ya. HAM berat di Timor Leste itu jelas ya, kasus ini ditangani oleh Mahkamah Internasional. Kasus HAM berat itu ditangani oleh Mahkamah Internasional. Nah, kita lanjut dengan salah satu hak asasi manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak ya ini udah juga pernah Ibu menyampaikan, berhak mempertahankan hidup dan kehidupan yang tertuang dalam landasan hukum. Silakan. 28. Siapa tadi Pak? Yusuf. Oke, mantap Sob. Yang lain sudah apa? Hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk hidup, tentang hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini udah ada 2 paket Ibu isi sini. Oke ya. Biko, oke, Ko, apa ya, Ko? Eko? Ibu. Amanda cewek ya? Iya, Bu. Udah ketemu Ibu? Kenapa, Bu? Udah ketemu Ibu? Udah. Maksudnya di Zoom. Di Zoom, ya kalau di Zoom ya. Kalau di itu belum ya. Oke. Kita lanjut, kembali lagi. Kalau nanti di pasal 28 ini dibalikkan, kalian sudah ngerti. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hal ini berdasarkan pasal berapa? 28 ayat 1. Ayat 1. Ya. Nanti kalau ada, jangan lupa bahwa setiap ada kalimat setiap itu pasti antara A sampai J. Nah, tapi yang ditekankan setiap orang bebas memeluk agama. Jangan sampai lupa beda pasal 29 dengan pasal 28E ayat 1. Ayat 1 juga menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Tetapi ada lagi bahwa memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kamar. Nah, ketika kalian melihat itu, oh yang memilih ini pasal 28E ayat 1. Oke ya. Saya suka lupa ini. Lanjut. Di dalam pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab siapa? Lanjut. Agaton. Negara, Bu. Nah, karena tadi kita bicara ini juga kan. Dan ya, Ibu anggap ini kalian benar-benar memang udah tahu. Jadi ketika ada yang keluar, kalian langsung, wah ini udah tanggung jawab siapa? Ini Fakir TWK 100 ini Bu. Oh, benar ya. Tadi Bu Hera cek lagi di TO 2 kemarin. Nih. Lanjut ke nomor 32 ya. Bantu dong baca, Furzan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil yang bukan merupakan pertimbangan adalah Oke, lanjut. Apa jawabannya saya? Mirip-mirip kan? demokratis bukan, Bu? Demokratis ya. Oke. Kalau ini kan masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Memenuhi tuntutan yang adil. 32. Dalam hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28B. Aduh, kena lagi nih katanya. Ya silakan 28B. D ini Bu, D jawabannya. Langsungan hidup. Bahwa seorang anak mempunyai hak. Yang bukan merupakan hak anak adalah Langsungan hidup. jawabannya tadi apa? D ya. Udah kan tadi? Ini adalah kewajiban ya. Menghormati anak tuh hak atau kewajiban? Kewajiban. Lanjut. Nomor 30. Organisasi independen yang tidak berpihak, visioner dan memiliki misi membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM adalah langsung. Aduh, suaranya cepat langsung. Komnas HAM, Bu. Iya, Komnas harus cepat. Nanti sampai salah saing dengan yang tidak belajar. Ya, kalau ini enggak terlalu penting. Kalaupun itu keluar, kayaknya enggak sih ya. Enggak. Jawabannya apa? 4 kebebasan kita berbicara, beragama, menghilangkan rasa takut, kemudian menghilangkan kemelaratan. Jawabannya adalah bukan kehidupan. Ini enggak ada hubungannya. Dan kalau di federal first level itu menyebutkan untuk apa? Bebas dalam berbicara, beragama, hilang rasa takut dan kemelaratan. Nah, jumlah anggota Komnas HAM memang tidak terlalu penting, mungkin itu hanya sebagai penyeimbang ya. Jumlahnya berapa? 35, Bu. 35. Itu tahu tuh. Ya, revolusi AS ini menghasilkan apa? Ketuanya dari pemerintah juga, Bu. Komnas HAM atau enggak? Yang mana? Komnas HAM. Iya, tapi ini sebuah komisi ya. Komnas HAM itu ada di Jalan Samratulangi ya, Lailatulangi, dekat dengan sekolah Ibu. Mereka kan untuk melihat kalau ada terjadi apa-apa, maka Komnas HAM akan melihat apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak. Pelanggaran HAM atau tidak. Seperti kasus yang Ibu sampaikan waktu kasus yang bendera Papua itu ya, bendera Indonesia yang mahasiswa Papua di mana itu? Ada kalian tahu? Yang pernah menyampaikan Surabaya. Kasus Surabaya. Mahasiswa Papua. Ya kan? Ya, Bu, benar, Bu. Ada, Bu. Yang Kapolresnya kemudian Leo Simarmata kalau nggak salah itu. Saudara Ibu itu.
Oke, revolusi AS adalah perang kemerdekaan rakyat Indonesia Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Ya, revolusi ini menghasilkan yang disebut Declaration of Independence. Ya, independent ya. Ini revolusi Amerika. Setelah ini nanti kita masih ada lagi ya, sedikit Ibu mau coba. Nah, coba lihat, perhatikan peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang HAM di atas, yang merupakan peraturan perundang yang mengatur, ya, sekali lagi, ini dikeluarkan sekali lagi, ayo cepat jawabannya. Jawabannya adalah tadi Bu Hera sudah siap. Aku sudah siap. Ayo, Matthew. 26 tahun 2000. Bukan dong pengadilan HAM ya? Iya, benar 26 tahun 2000. Tahun 2000 kan? Ya. Ingat ya, ini Kan tadi ada pengadilan di ya. atas, kan? Ini pengadilan. Ini pengadilan. Nah, ini tentang apa yang maksud dengan HAM, pengertian HAM. Ingat kan? Apa itu HAM? HAM itu apa? Nih, sesuai dengan nomor 39. Ini pengecoh aja yang 30-32 itu pengecoh itu. Mengenai, kalau yang ini nih kayak mengenai otonomi daerah. Ya. Nah, kalau yang nomor 7 MPR 1998 mengenai HAM juga. Tapi kalau ditanya itu adalah HAM, TAP MPR. Ingat ya, ini juga mengenai HAM ya, penegasan HAM ya, tetapi ini mengenai dia adalah TAP MPR yang ditanyakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang HAM. Kalau TAP MPR sama, Bu? Bunyinya gimana? Kalau ya Ibu harus buka dulu yang kalau untuk TAP MPR, tapi ini TAP MPR ini juga adalah mengenai hak asasi manusia. Kalau yang TAP MPR mengenai HAM adalah TAP MPR nomor 17 MPR 98. Nah, tapi karena ini mengenai pengadilan, kalau ini mengenai ini seperti sama dengan kayak pengertian HAM atau bagaimana, atau dua hal itu ya TAP MPR. Ya, tentang HAM ini tentang HAM pengertian juga. Tentang apa sih yang masuk dengan HAM itu, bagaimana HAM itu. Nah, itu ada pada TAP MPR, ketetapan. Kalau undang-undang dengan TAP MPR mana yang lebih tinggi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? TAP MPR ya? TAP MPR. Ya. TAP MPR itu sama undang-undang lebih tinggi. TAP MPR kan Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR baru di bawahnya undang-undang. Oke ya, kita lanjut ya. Siap, Bu. Ya, tadi di sini yang Ibu kembali Ibu di TAP MPR nomor 17 itu tentang penegakan HAM, ya. Penegakan HAM 39. Langsung baca dulu, silakan langsung dijawab.
Sudah? Riko? Apa Riko? Ya, Bako. 1, 2, Bu. Nomor 1. Dan 2. Jawabannya adalah langsung ya, cepat ya. Udah bisa membedakan mana yang ekonomi, mana yang hukum. Oke. Keanggotaan Komnas HAM diusulkan oleh Komnas HAM yang dipilih oleh keanggotaan Komnas yang dipilih oleh, ya silakan. Kira-kira aja nggak apa-apa kalau coba menjawab. Coba aja menjawab. Salah nggak apa-apa. Ibu pengen keaktifan kalian. MPR, Bu. Dipilih sama Ya. ini, Bu. Sama MK Apa? kan, Bu? Komnas HAM keanggotaannya ya diusulkan oleh Komnas DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, lanjut, keharusan melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan dan norma yang berlaku disebut, ya silakan. Keharusan loh, kalau keharusan itu sudah keharusan melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan atau norma yang berlaku disebut Hukum, ya? Kewajiban. Kewajiban. Gampang ya, tapi jangan lama-lama. Kalau yang gampang itu ya sudah. Dalam bidang hukum, ayo cepat, 1 menit tidak sampai. Cepat, langsung. Agaton, cepat, Daniel. Mengemukakan, memperoleh pengakuan hukum ini, Bu. Iya, langsung. Ini harus cepat ini, karena ini sudah HAM dalam bidang hukum. Satu-satu dulu nih. Siapa lagi yang Ibu? Kalian minta coba aja ya. Coba aja menjawab. Kalau salah, Ibu akan perbaikikan dan yang mana yang harus diambil. Penanganan dan pelanggaran HAM berat pada penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh, ya. Lanjut. Jaksa Agung. Ya, tadi udah ya. Ini kan diulang Ya. lagi. Ingat enggak? Ini tes yang mengulang, cepat enggak kalian? Tuh. Lanjut, 44 silakan. Izin, Bu. Hakim apa jaksa, Bu? Mana? Yang tadi, Yang Bu. 43 Eh, tadi. salah jaksa. Aduh. Thank you, nak, thank you. Maksud Ibu jaksa. Ya, Bu. Itu kalau tanda-tanda kalau sudah kelelahan banget kali ya. Di otak jaksa, di tangan Pak Hakim. Oke, lanjut 44. Lanjut politik. Udah ya, cepat ya. Tadi kan kita Ibu udah jelaskan yang di atas, kemudian yang di bawah Ibu keluarkan lagi, tapi Ibu minta dengan kecepatan. Wah, teknik itu. Tadi kan ada tentang pemilihan pilkada kan? Oke. Nah, Ibu menambahkannya adalah hak pilih oleh warga negara. Nah, silahkan lihat tuh. Aduh. Nah, di otak dengan di pikiran kok jadi beda ya? Tanda-tanda apa nih? Udah kelelahan otaknya atau sudah? Lanjut, silakan 45 langsung. Oke. Ayo, Bu. Ya. Mantap. Lanjut. Karena Ibu jelasin tadi. Dan itu di atas kecepatan ya. Yang lain tolong semuanya cepat ya. Membaca cepat dan menjawab cepat. Udah kayak udah 4 pilar Yang tadi. Bu. Hah? Yang 46 udah. Disajikan data di bawah ini, jawabannya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. 1 lagi. 3, Bu. Harusnya 134, Bu. Iya, Bu. 134 ya. C ya. Siap. C 234, Bu. Ya, tapi kita harus gantinya 1 ini. Iya, Bu. Berarti kalian adalah anak pintar sekali. Nggak pintar saja, tapi pintar sekali. Cerdas. Jawabannya ini ya. Tapi udah Ibu ganti ya. Nih. Lanjut. 47. Ya, ketika seseorang melewati batas hukum yang ada di negaranya dan diadili untuk ditegaskan, penetapan hukum tetapi masih berhak mendapatkan pembelaan. Ya, silakan.
Jawabannya adalah C. ketika seseorang melewati batas hukum yang ada di negaranya dan diadili untuk ditegaskan penerapannya. Ditegaskan penerapan hukum tetapi masih berhak mendapatkan pembelaan hukum. Hampir sama antara C dengan D. Ada procedural rights, ya, procedural dan tata hukum, tata peradilan. Nah, kalau lihat kalimat itu ada nggak proceduralnya? Proceduralnya. Kira-kira kalau Amanda apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah tadi kan kalian bilang jawabnya C ya. Procedural rights karena dia punya tata caranya ya. Di sini diadili untuk ditegaskan penerapan hukumnya tetapi masih berhak tata caranya, tata cara prosedurnya. Berhak mendapatkan pembelaan. Itu Ini intinya di 47 situ. belum ya? Yang mana? 47 belum ya? Halo? Halo, izin Bu. Nomor 47 belum ya? Iya. Tujuan diakuinya hak asasi manusia. Ya, silakan. Oh, ini ada berapa? Yang halaman nomor berapa? Silakan. Tujuannya apa? C ya, Bu. Ya, C. Menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, kemanusiaan. Langsung ya. Tujuan ini ya, karena di sini. Ya, tujuan HAM. Sudah 48. Oke, 49. Hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya merupakan hak yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi dan budaya masyarakat sekitar. Silakan. Jawabannya adalah 135 ya. 135. Mendapatkan pengajaran, menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, pengajaran. Kalau ini perjanjian kontrak. 3, menentukan, memilih, mendapatkan pendidikan. Satu lagi. 35 Bu. Mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat. Mengembangkan sosial budaya, mengembangkan budaya sesuai dengan memiliki 135 B ya. Ada ya B ya? Oke, lanjut. Andi adalah warga negara Indonesia yang baru saja menamatkan pendidikannya dan dia mau mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak untuk menjadi PNS adalah hak asasi dalam bidang apa? Silakan. Pribadi Bu. Apa ekonomi? Jangan ekonomi dong. Pribadi Bu. Andi adalah warga negara Indonesia yang baru saja menamatkan pendidikannya dan ia mau mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak untuk menjadi PNS adalah hak asasi dalam bidang pribadi. Personal rights. Ya. Oke ya, udah bisa membedakan ini ya. Dari 1 sampai 50 ada undang-undangnya, ada penerapannya, ada pemahamannya. Ibu berharap kalian sudah paham tentang hak asasi manusia, sudah tahu mana undang-undang hak asasi manusia, mana pengadilan hak asasi manusia. Dan ada penerapannya tadi, ada contoh-contohnya. Kemudian bidang-bidang dalam bidang hak asasi manusia, kalian sudah bisa memahami mana bidang
hak asasi pribadi, ya, sosial budaya, tadi ada ekonomi dan ada hukum, ya kan? Benar nggak, Matthew? Siap. Jangan ngantuk loh. Enggak lah, saya bangun Kalian sangat segar. udah capek ya dari tadi ya, dari pagi ya. Nah, ini dia. Ibu akan memberikan lagi, Ibu akan menjelaskan, sebentar Ibu akan menjelaskan. Oh ya, kalau sudah dikasih TO2, udah nggak soal mengenai TO, paketnya namanya TO2. Udah dikasih belum? Ada sedikit ya. Seperti begini, ini udah pernah Ibu kasih kepada kalian. Ibu akan bacakan. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Kalau ditanyakan itu, maka jawabannya adalah sila keberapa? Ayo, 4 bukan, Bu? Hah? 4. Sila keempat, Bu. Saling menghormati, rela berkorban. Iya, maaf, Bu. Bukan, Bu. Sila ke? 3, Bu. Sila Tiga. Aduh, jangan sampai salah lagi ya. Jangan Iya, sampai Bu, salah iya, Bu. lagi ya. Oke. Persatuan. Jadi sila-sila itu sudah paham ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang sila, kalian anggap wah, sudah bisa. Yang kedua, dengarkan kembali. Dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengadakan sistem zonasi ya, dalam penerimaan siswa baru. Nah, kemudian sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan. Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ya melalui sistem zonasi. Kesenjangan terjadi di masyarakat. Merupakan amanat dari Nawacita. Oke. Kalau ditanyakan artikel tersebut merupakan penyelenggaraan negara, merupakan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keberapa? Ibu 5. hanya 5, Bu. 5. 5. Posisinya di mana kalian lihat di sila kelima? Ada yang bisa menjelaskan? Keadilan sosial. Keadilan. Karena di sini ada sistem zonasi ya, untuk memberikan satu keadilan dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, paham. Kemudian tadi juga tentang hak politik kan sudah paham, hak memilih dan dipilih. Kemudian kalau nanti ada menemukan bahwa persamaan derajat, ya persamaan derajat, harkat, kemudian tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasikan seseorang, itu adalah sila ke 2, Bu. Sila kedua. Ayo, jangan takut-takut ya, jangan takut-takut menjawab. Bu Hera pengen kalian sudah tahu, pokoknya kalian udah yakin bahwa untuk 5 sila secara pemaknaan kayaknya gampang ya, Nak ya. Artinya pemaknaan tentang satu sila pertama sampai kelima. Tetapi ketika kita dibuat satu soal itu adalah menganalisis, kita mulai bingung nantinya ini sila keberapa. Tapi kata kuncinya itu sudah Bu Hera sampaikan. Ya, ketika ada harkat, menghargai, walaupun ada kalimat menghormati, tetapi diharkat dan menghargai adalah sila kedua. Understand? Understood? Kecepatan atau tidak? Matthew, Bagas, Fatin. Yap, paham. Udah ya? Yap. Nah, ini Ibu kasih lagi nih, jangan sampai salah. Baik. Baik.
Kota ND adalah kota lahirnya atau rahimnya Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi negara. Untuk menjaga tersebut harus ada persatuan dan kesatuan antar Indonesia. Artinya bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Dalam pengamalan sila terdapat pada sila Tiga, Bu. ketiga. Dapat. Oke. Ya. Kemudian lanjut dengan Ibu mengulang kembali untuk pasal. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan tersebut terdapat di dalam pasal berapa? Aduh, nggak bisa ya. Pasal 20. Oke, Ibu ulang lagi. Kalian sudah hafal pasal nggak? Belum ya? Ya, jujur belum ya? Rizky belum ya? Oke. Siap, belum semua, Bu. Belum semua. Ya, belum, Bu. Tapi tentang kehakiman yang pernah Ibu kasih, harusnya sudah ya. Kalau ada kalimat begini. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan titik-titik untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kalau misalnya A-nya adalah merupakan kekuasaan eksekutif, B-nya adalah legislatif, C-nya adalah yudikatif, 5-nya adalah merdeka, 6 adalah terbuka. Kira-kira jawabannya apa? Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang titik-titik untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jawabannya adalah apa tadi? Kira-kira. Jadi Ibu kasih opsi A, eksekutif, B, legislatif, C, yudikatif, D, merdeka, E, terbuka. Jawabannya kira-kira apa? Yudikatif ya, Bu. Salah? Eksekutif. Juga salah. Legislatif. Jawabannya adalah merdeka. Kenapa Ibu coba membuka seperti itu? Karena Ibu melihat kadangkala itu itu soal ada di dalam pasal. Yang ditanyanya, halo? Yang ditanya bukan pasal, tapi adalah isi pendek dari pasal. Halo, tadi siapa ya yang ngomong ya? Yaitu merdeka. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Sekali lagi, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24. Ayat 1. Kemudian, anggota MPR itu mempunyai yang namanya hak. Ibu mau bacakan soal dulu, kalian coba menjawab, nggak apa-apa kalau salah nanti akan Ibu jelaskan. Sesuai dengan pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap anggota DPR memiliki hak sebagai berikut, kecuali A, hak interpelasi, B, hak menyampaikan usul, C, mengajukan pertanyaan, D, hak kekebalan hukum, E, mengajukan pertanyaan. Kira-kira kalau kalian jawabnya apa? Kekebalan hukum. Kekebalan hukum, oke. Yes. Ada 4 hak ya yang dimiliki DPR ya, ada hak interpelasi, hak menyampaikan usul, ya, kemudian hak mengajukan pertanyaan, kemudian ya yang tidak adalah hak kekebalan hukum. Tapi apakah MPR itu mempunyai kekebalan hukum? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Karena harus rata. Tapi, Kalau hak imunitas itu apa? nah itu dia.
Apa itu hak imunitas? Hak kekebalan juga kan? Imun kan? Imun kan kekebalan kan? Nah, ketika dia menyampaikan pendapat pada rapat sidang di DPR, dia mempunyai hak yang namanya imun, kekebalan. Tidak apa-apa dia menyampaikan rapat di depan, di dalam itu dia menyampaikan apapun, dia kebal, dia nggak boleh dia tidak boleh dihukum. Kaki ibu. Dia tidak boleh dihukum ketika dia menyampaikan pendapat pada saat sidang. No, dia tidak boleh dihukum. Karena itulah hak dia sebagai anggota dewan. Ya. Lanjut. Coba tadi di imun itu kan, imunitas itu kan kebal kan? Sekali lagi ya, imunitas adalah kekebalan ya. Jadi tidak boleh dituntut ketika ia menyampaikan secara tertulis maupun tulisan pada saat rapat ya di muka pengadilan. Lanjut. Ya, kembali lagi. Komisi yudisial bersifat mandiri. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sekali lagi, yang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah komisi yudisial dan bersifat mandiri. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi yang melihat ya, yang kemudian mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim adalah sebuah lembaga yang namanya, sebuah komisi yang namanya komisi yudisial. Banyak banget yang. Nah, sekarang Ibu itu ya komisi ya. Nanti yang kalian tinggal menambahkan di situ, tolong dicari, kalian baca yang hak-hak DPR, hak interpelasi. Nanti Ibu ulang ya, tolong dicari, dibaca hak-hak DPR ya. Apa itu hak interpelasi, hak budget, ya budgeting ya. Jika terjadi, ya oke, ini Ibu juga akan coba ya. Akan coba. Oh iya, Ibu tanya dulu kalian. Ada 3 lembaga negara di bidang 3 lembaga yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu apa aja? Rizky? Halo? Arya Satya? Halo? Boleh terus? Ya. Kira-kira kalau ditanyakan, Ibu kan Ibu belum ngasih, atau kalau udah dapat nggak
dari judulnya tryout 2. Tadi udah dikasih nggak? Matthew? Ya, Bu. Tadi materi yang pertama kan sudah dikasih kan? Materi kedua dikasih nggak? Udah dikasih nggak? Belum, baru TWK 22Z doang, Bu. Oh. Yang tadi Ibu Lewat sebutkan. 2, Bun. Hah? Lewat 2, Bun. Yang rakyat wilayah itu, Bun. Nomor 1-nya. Yang nomor 1-nya? Iya. Di saya baru ada soal yang ini doang, Bu. Ini, saya ada yang terlalu dulu. Tunggu Ibu lihat. Oh, yang rakyat ya? DP-nya rakyat ya? Udah dapat ya? Ya, Ibu mau tadi kasih paket 10. Ada 10 paket ini. Kalian dapat juga yang ini? Yang rakyat wilayah pemerintahan ya? Pak dapat ya, Hir? Siap, sudah dapat, Bu. Siap, dapat, Bu. Baik, baik, baik. Ada satu lagi yang barusan Ibu ajarkan, itu paket 10. Yaudah nanti Ibu ini. Nanti kalian cari abolisi, agresi ya, yang Ibu kasih kalian malam ini tolong cari abolisi, amnesti, rehabilitasi ya, pertimbangan ya. Karena di situ ada di pasal 14 memberi amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar dan tanda jasa ya, dan tanda kehormatan ada pasal 15. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang mana? Kalau di buku ya, kalau di paket modulnya di nomor 11 itu. Ibu ulang sekali lagi, kalian mencari atau karena Ibu sudah pernah menjelaskan tentang wewenang MK. Ya, wewenang MK mengadili. Coba buka di nomor 11. Udah ketemu? Udah, Sub? Yusuf udah ketemu? Nomor 11 yang mana, Bu? Yang paket kedua. Yang kewenangan MPR, bukan, Bu? Ya. Siap. Yang mana sih, Bu, soalnya, Bu? Belum sampai ya? Iya, Bang. Udah dikasih, Bang, di grup saya. Ada. Dan jadi gini, yang tadi Ibu jelaskan tadi bukan yang HAM ya, yang setelah HAM tadi. Makasih, Bu. Ibu ulang, yang tadi yang Ibu jelaskan, yang tentang DPR, tentang Komisi Yudisial, itu kan belum ada di paket yang kedua ini, tryout ini. Tapi Ibu jelaskan di antara, Ibu ulang, di antara paket yang HAM dengan paket yang TO2, ada celah tadi Ibu menjelaskan tentang Komisi Yudisial, benar kan ya? Kemudian hak-hak DPR, ya. Nah, sekarang kita coba lagi di nomor 11. Nah, ini ada intinya di sini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada pada jawaban. Kira-kira ada yang tahu? Ibu pakai 2 laptop. Ada pada Pasal 24C. pasal 24C, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Oke. Itu sudah bisa jawab ya. Itu salah satu daripada kewenangan ya, kewenangan MK. Pembubaran parpol juga, Bu. Ya.
Pembubaran partai politik. Lagi? Perselisihan hasil pemilu bukan? Ya, jadi perselisihan hasil pemilu itu merupakan satu yang memberikan satu keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian perselisihan antar lembaga negara. Ya, ketika lembaga negara itu berselisih, maka dalam penyelesaiannya adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, nah, kita mulai. Untuk ini nomor 13, coba untuk bantu Ibu baca. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat utopis. Artinya, Ayo, udah pernah Ibu berikan? Udah pernah Ibu sampaikan. Ibu terakhir kapan ya? Ada 2 minggu. Ayo, Ibu Era nggak mau maju lagi dulu nih sebelum coba. 2 minggu yang lalu ya, Ibu udah 2 minggu kali ya. yang A ya Bu? Iya, yang A. Langsung tahu ya, sistem ide-ide yang jauh dari kehidupan ideologi terbuka. Tidak nyata itu ya Bu? Iya. Nah, di sini ada pasal 29 nomor 17. Ya, 1 menit dari sekarang. Ayo, 1 menit daripada sekarang. Ya, ini udah Ibu berikan. Ibu hanya pengen mengulang apakah kalian paham. Kalau Nomor kalian berapa paham, Bu? Izin. 17. 17. Itu ya 17. Berpacu dalam kecepatan. Ayo. Ini udah lewat 1 menit ini. Yang D Bu? Oke, yang D, benar. Ibu kasih jempol. Ya, Ibu juga sudah menjelaskan antara infrastruktur dengan suprastruktur. Ibu menyebutkan bahwa suprastruktur adalah lembaga negara. Ya, infrastruktur adalah bagian daripada kelompok-kelompok yang memberikan baik kelompok penekan maupun kelompok-kelompok yang membantu di dalam pelaksanaan pelaksanaan politik Indonesia. Untuk nomor 19, 1 menit dari sekarang. Untuk soal ini paham? Gimana sih Bu maksudnya suprastruktur sama infrastruktur Bu? Kan Ibu disebutkan kalau suprastruktur itu adalah lembaga negara. Nah, kalian cari apakah di mana nih kalau lembaga negara itu apa? Sedangkan yang infrastruktur adalah kelompok-kelompok penekan atau kelompok yang juga memberikan nuansa dalam penyebaran politik. Ini kan sudah Infra bukan?
Suprastruktur, Bu. Kalau misalnya kalian, Contoh- oh ya, Contohnya Bu, gimana Bu? gimana? Yang Contohnya gimana, Bu? 2. Nah, Contoh. ini, oke. Ya, kalau MPR ini kan dia supra ya, sedangkan Mahkamah Konstitusi di sini juga supra kan, berarti bukan ini. Ibu kan minta supra dan infra. Nah, coba yang kedua media massa. Media massa itu infra. Mahkamah Konstitusi itu supra. Jadi ini 1, 2 ya. Ada infra, ada supra. Ini 3, 245 ya Bu? 2, 235. 235. Ya, Iya, 235. Oke. Cara teknik cerdas banget, berpikir cepat. Ya. Ini teknik berpikir cepat loh. Siap. Lanjut. 1 menit dari sekarang. Nomor berapa Bu? Nomor 21. 21. Ibu, soalnya pegang 2 ini laptop, jadi Ibu madep sini. Ya, nomor 21. Bu. Oke. A. A. Jempol kembali. 22, 1 menit dari sekarang. Ibu lihat HP. C, Bu. Oke. Good. Yang jawab siapa? Siap, Elzar, Bu. Alzam. Ibu tadi mau tulis, sebutkan itu ya. Ibu mau lihat sejauh mana ini kecepatan kalian. 1 menit 1 menit dari sekarang, Pak. Nomor 23. MPR. MPR bukan, Bu. Salah. DPR Bu. Oh, DPR ya? DPR ya, DPR Ya. membentuk. Siapa Ya, nama Bu. siapa tadi? Nama siapa? Mateo. Yes, Matteo. Karena Ibu pegang 2 DPR laptop Bu, ya. DPR. Oke, lanjut. Potong. Oke. Ya Bu. Enggak, nomor 26. 1 menit dari sekarang. Satu, ya di pegang HP. Yang C bukan, Bu? Kemarin. Ya, C. Kita pakai jawaban kemarin, pasti harus. Oh, siap. Siapa lagi? Siapa? Elzer. Lanjut. Berpacu dalam kecepatan 1 menit dari sekarang. Nomor berapa, Bu? 27. Ayo, segera siapa yang jawab? Nomor berapa Bu sekarang Bu? 27. Dua 24C ayat 2 Bu. Siapa yang jawab? Elzar Bu, Elzar. Elzar? Matthew. Elzar. Ya, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. 24C ayat 2 atau 24C ayat 1? Bukan ayat 5, Bu. Sebentar, Bu. Bukan 24 ayat 5, Bu. Ya. Coba dibacakan.
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah ya. Ada kan? Ya. 24C ayat 5. Ya, siapa? Matthew, Bu. Matthew. Siap. Elza, diperbaiki ya. Delapan, berpacu dalam kecepatan 1 menit dari sekarang. Bu. Oke. Bukan, Bu. Ya, siapa tuh? Elzar, Bu. Elsa. Halo, yang lain, semangat 45. Lanjut, 29, 1 menit dari sekarang. Ayo, yang lain, semangat yang lain. Daerah. Hah? Jawabannya? DPRD, Bu. DPRD. Hah? Kepala daerah Eksekutif bukan, Bu? bukannya kepala daerah, Bu. Iya, kepala daerah. Jawabannya. Kepala daerah, ya, Bu. Ya. Pemerintah daerah dan DPRD rakyat. legislatif. Iya, adapun badan atau lembaga di daerah yang merupakan sebagai lembaga eksekutif adalah kepala Daerah, Bu. Jawabannya Elzar ya? Furzan, Bu. Furzan. Elzar, Bu. Saya diem, Bu. Furzan, Bu. Furzan. Oke. Satu menit dari sekarang, nomor 30. D, Bu. Gimana? Depok. Fondasi yang melandasi. Dasar ya, sebagai dasar negara ya. Siap. Siapa yang jawab? Yang jawab tadi siapa yang jawab? Elzar. Elza dapat apa? Ya jawab apa? Yang Depok, Bu. Jawabannya adalah sebagai dasar ya. Fondasi yang melandasi bangsa Indonesia mengatur tata pemerintahan fondasinya. Fondasi sebagai dasar negara. Ibu kira ini kelihatan di situ juga ya. Ibu klik item. Fondasi ya. Nah, salah. 1 menit dari sekarang. 31. Halo? 31 kan, Bu? 31. Sama. Bukan, Bu. 246. 2, 4, 6. Ya, benar. Jawabannya siapa tadi tuh? Siapa yang jawab? Elzar, Bu. Elsa. Saya diem, Bu, tadi, Bu. Bukan saya. Elzar Siapa tadi, Bu. yang jawab siapa tadi? Ibu mau tahu nih kecepatan kalian dengan kebenarannya. Furzan, Bu. Furzan. Furzan. Oke. Supaya ibu tahu loh, yang lain juga dengan cara Para begini ibu bisa mengidentifikasi nilai gitu loh. Siap. Ya. Ayo semangat Agaton, Amanda, Rizky. Sinatrio. Ya. Nomor berapa, Bu, sekarang, Bu? Ya, sebentar. Nomor 32. Nomor 32.
Silakan. Jawabannya adalah Wah, nggak tahu nih Bu, saya Bu, benar nggak tahu saya Bu. Tapi kan Ibu udah pernah ngasih kan? Ibu ingat, Undang-Undang Dasar itu ada 21 bab, yang dulu 37 menjadi 73, balikannya, 170 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ibu kasih kata kunci, semua itu adalah 21. Ada bab itu 21 bab. Yang dulu itu 37 pasal, sekarang menjadi 73, dibalikan. Ya. Semuanya sama, 170 ayat. Yang membedakan adalah 3 dan 2. Ingat, 3 dulu baru 2. 3 aturan pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Ya. Ulang. 21 bab, 73 pasal. Lagi 170 ayat, 3 pasal peralihan, 2 tambahan. pasal tambahan. Ya. Jadi semuanya 21, 73, 170, 3 dan 2. Itu kecepatan dalam menjawab dan menghafal cepat. Baik, nomor 34. Berpacu dalam kecepatan. Satu, dua, tiga, empat Bu. Nomor berapa? 33 kan Bu? 34. Oh, C bukan Bu. Salah. Anggota DPD dipilih dari Anggaran. setiap provinsi. Oh, 20 ayat 1, 20 D. ayat 1, 20 mengenai DPD. PD. Wis. 36. Berpacu dalam kecepatan. 36. Ya, kalau yang seperti ini harusnya udah cepet loh, karena tadi Ibu udah menyebutkan juga loh, udah menjelaskan alinea pertama tentang kemerdekaan hak segala bangsa, alinea kedua tentang apa? Ketiga, Tuhan. Keempat, nomor berapa Bu? nomor 36. Ini tadi Ibu udah menjelaskan loh, satu itu apa? Bukan Bu. Salah. Itu yang itu kan tujuan, itu alinea keempat. Iya. Ayo, jangan sembarangan ingat. Tadi Ibu Era dijelaskan kan ya, alinea keempat itu tujuan bangsa Indonesia. 1, 1, yang 2, 4, 5 Bu. nomor 36 sayang, 36 sayang. 36. Prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pada alinea. Saya salah baca soal Bu. Pada alinea kedua adalah 35 itu Bu, izin Bu. Itu 35 Bu. Bukan 36 Bu. itu 35. Iya Bu. Bener nih. Wah, Ibu salah kunci nanti dan kalian. Ibu ulang ya, Ibu baca. Soal nomor 36. Prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Alinea kedua adalah itu nomor berapa? 35 di saya Bu. 35 Bu. Oh. Oke, 35 di kalian berapa, apa jawabannya? Satu menit dari sekarang.
C saya, Bu. Salah. Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Berarti kalian nggak hafal ini. Bukan Undang-Undang Negara Pembukaan. Republik Indonesia 1945. Skala bangsa tadi ya. Yang mana nih? Pengakuan kemerdekaan dan HAM itu alinea pertama. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu alinea pertama. Ananda dulu. Ya. Kalau yang dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan itu berapa, Bu? Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan berkeadilan. Alinea pertama. Dan kemerdekaan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua. Alinea ketiga, dengan rahmat. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia terus sampai pada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantar Indonesia ke depan pintu. Itu yang kedua ya. Yang keempat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia ya pokoknya tujuan bersatu berdaulat adil dan makmur. Alinea keempat itu bersatu berdaulat adil, ya bersatu berdaulat adil dan makmur. Kemudian itu untuk membentuk. Oke. Sebentar ya nak, Ibu itu dulu. Siap, Bu. Karena Ibu sebentar lagi akan ini ya, akan apa? Halo, Ibu akhiri dulu ya, ini sudah jam berapa? Karena Ibu penting Ibu mau rapat kepada kalian sukses semuanya, dan Ibu menyampaikan kepada kalian bahwa Ibu sudah dilantik menjadi kepala sekolah. Selamat, Bu. Ya, di SMA 53 Jakarta. Selamat, Bu. Ya, semoga ini sekarang Ibu kenapa nggak bisa nih? Udah ditunggu Ibu rapat koordinasi. Bentar ya. Udah ditelepon tadi. Ya. Semoga juga kalian berhasil dan sukses ya. Di antara kalian harus memang semuanya kuat dan maju supaya kalian bisa untuk kan persaingan banyak, tapi kalian adalah yang terbaik. Kenapa Ibu tadi dengan kecepatan? Karena Ibu mau mengetahui sejauh mana kalian sudah mengetahui apa yang sudah Ibu sampaikan dan teknik-tekniknya. Kenapa nggak bisa ini Ibu ya? Duh. Lihat dong wajah kalian satu persatu, ini nggak ada kelihatan nih. Ini terakhir Ibu menjelaskan kepada kalian. Tetapi nanti kalau nanti kalian Ibu akan kasih ke Pak Tarmin ya, ada
poin lagi yang mungkin akan Ibu berikan kesempatan untuk kalian ya. Sebentar Ibu. Saya jadi terharu Bu udah diajar sama Ibu. Yang benar nih. Sebentar Bener saya Ibu, bisa bohong Bu. Ibu mengucapkan selamat malam. Kayaknya kok ini Ibu agak terganggu ya. Aduh, mana ini? Kenapa nggak berjalan? Mas Ojan. Kenapa terganggu ya? Ibu udah mau nangis nih. Soalnya Ibu ditunggu. Tuh. Ya, Bu. Harusnya 7:30 Ibu di ngomelin di dengan dinas. Baru pertama rapat ini pengarahan dari Dinas Pendidikan. Karena hari Senin Ibu harus sudah ditempatkan di SMA 53. Ya. Selamat Bu, selamat. Terima kasih Furzan ya. open cam dong, Furzan. Semoga Filter dulu dong. ya baik. Ibu tutup ya. Bu Furzan katanya mau open cam, Bu. Silakan. Furzan mau open cam katanya, Bu. Saya open cam deh Bu. Ibu kasih salam dulu ya. Selamat malam semuanya, selamat malam. Pak Orale, selamat malam teman-teman. Maaf, muter-muter saya punya jaringan ternyata agak apa? Baik, coba wajah kalian dilihatkan sebentar sebelum Ibu tutup. Oke, udah. Mas Furzan mana, Mas Furzan? Udah, nggak ada yang lihat kan? Ibu cukupkan sampai sekian ya, sampai ketemu lagi nanti kalau kalian tanggal 4 mungkin ya ujian ya. Nanti kalau ada sesuatu Ibu akan memberikan kepada Pak Tadmin, ada mungkin yang belum ada yang belum Ibu berikan, tapi nanti Ibu akan berikan secara dengan Pak Tadmin ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan kalian. Dan Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam Pancasila. Sukses selalu. Salam Pancasila. Terima kasih Bu. Iya nih kalian. Ya, terima kasih, Bu. Kalian lihat wajah Terima Ibu, kasih, tapi Bu. Ibu nggak lihat loh wajah kalian. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih, Bu. Thank you Elsa. Putusan mana Putusan? Thank you Elsa. Putusan mana? Sebentar Furzan mana, wajahnya. Jan? Furzan di Ka'bah, Bu, lihat, Bu. Aduh, putus koneksi. Oke ya, Yunus, Amanda, maupun Rizky, Ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih, Bu. Ibu panggil itu dulu kali ya, Pak ini ya.